guys, welcome back to our channel tentang kota. Palembang dicinta karena kekayaan kulinernya yang begitu istimewa. Salah satunya adalah pempek Palembang. Di video kali ini, kita akan mengulas berbagai fakta menarik dari kota yang dijuluki sebagai Venice of the East, yaitu kota Palembang. Sebelumnya jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan loncengnya ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru kita. Fakta pertama, kota tertua di Indonesia. Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan merupakan kota tertua di Indonesia. Hal itu merujuk pada prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan pada tahun 1926, menyebutkan pemukiman yang bernama Sriwijaya itu didirikan pada tanggal 17 Juni 683 Masehi. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi kota Palembang yang diperingati setiap tahunnya. Artinya pada tahun 2020 kota Palembang sudah berusia 1337 tahun dan menjadi kota tertua di Indonesia serta masuk ke dalam jajaran 5 kota tertua di dunia. Fakta kedua, memiliki jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan Ampera ini dibangun pada April tahun 1962 dan diresmikan pada 30 September 1965 oleh Letjen Ahmad Yani. Jembatan ini juga merupakan hadiah dari Presiden Republik Indonesia Soekarno. Oleh sebab itu, awalnya jembatan tersebut diberi nama Bung Karno. Memiliki panjang 1177 meter dan membelah Sungai Musi. Jembatan ini juga sekaligus memiliki peranan penting dalam menghubungkan arus perekonomian masyarakat wilayah seberang Ilir dan Ulu. Bahkan pada era saat berdirinya, Jembatan Ampera menjadi jembatan yang terpanjang di Asia Tenggara. Fakta ketiga, memiliki Al-Quran terbesar di dunia. Pernahkah kamu membayangkan melihat dan menyentuh kitab suci yang super besar? Jika pernah, mimpi kita akan jadi kenyataan guys, karena Palembang memiliki Al-Quran terbesar di dunia yang terletak di Kecamatan Gandus, Palembang. Bait Al-Quran Al-Akbar merupakan museum Al-Quran terbesar di dunia. Museum ini kini menjadi salah satu destinasi wisata religi terfavorit. Al-Quran Al-Akbar terdiri dari 315 lembar papan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran yang bisa dibolak-balik. Al-Quran Raksasa Al-Akbar terbagi menjadi 630 halaman. Setiap halaman memiliki tinggi 177 cm, lebar 140 cm, dan ketebalan 2,5 cm. Termasuk sampul tebal keseluruhannya mencapai 9 meter. Al-Quran Al-Akbar ini telah dinobatkan sebagai Al-Quran raksasa terbesar di dunia. Dibuat selama kurang lebih 7 tahun, dari 2002 hingga 2009, Al-Quran ini menghabiskan kurang lebih 40 meter kubik kayu tembesu guys. Wah, keren ya. Fakta keempat, memiliki kampus terluas di Indonesia. Universitas Sriwijaya atau Unsri adalah perguruan tinggi negeri bergengsi di Sumatera Selatan dan ada 10 fakultas yang tersedia di perguruan tinggi ini guys. Kampus ini berada di Palembang dan memiliki tanah seluas 712 hektar,
Universitas ini dinobatkan sebagai kampus paling luas se-Indonesia, dan kampus yang satu ini memang sangat terkenal guys. Bahkan mahasiswa dari luar Palembang pun saling berebut tempat untuk bisa dapat berkuliah di Universitas Sriwijaya. Sekarang kita cari tahu tentang pariwisata dan juga kulinernya ya guys. Yang pertama, Jembatan Ampera dan Sungai Musi. Berkunjung ke Palembang tidak akan lengkap tanpa menikmati kemegahan Jembatan Ampera dan luasnya Sungai Musi yang ikonik. Jembatan bersejarah yang berada di atas Sungai Musi ini merupakan singkatan dari amanat penderitaan rakyat dan dibangun pada tahun 1962. Jembatan yang menghubungkan seberang ulu dan seberang ilir memiliki daya pikat yang begitu mempesona guys. Untuk menikmati keindahan Palembang secara maksimal, ada baiknya mengunjungi jembatan ini di malam hari guys, karena kamu dapat menyaksikan keunikan lampu hias yang mengelilingi Jembatan Ampera. Hal ini menjadi daya tarik yang mempesona. Yang kedua, Benteng Kuto Besar. Saat berkunjung ke Palembang, traveler disuguhkan berbagai landmark kota yang menarik dan bersejarah. Tidak hanya Jembatan Ampera yang terkenal, tapi juga ada Benteng Kuto Besar yang menjadi salah satu tempat nongkrong favorit traveler. Sejarahnya, Benteng Kuto Besar adalah bangunan keraton dari abad ke-18 yang menjadi pusat Kesultanan Palembang. Kawasan pelataran di depan Benteng Kuto Besar pun ditata sedemikian rupa oleh pemerintahan Kota Palembang menjadi sebuah plaza alias alun-alun yang bisa digunakan wisatawan untuk beraktivitas. Kemeriahan para wisatawan yang datang jadi pemandangan umum yang akan traveler saksikan bila bertandang ke sana. Yang ketiga, Taman Wisata Alam Punti Kayu. Untuk kalian pencinta alam, destinasi wisata di Palembang satu ini mungkin bisa jadi referensi. Taman Wisata Punti Kayu merupakan hutan pinus di mana kalian gak cuma bisa menikmati keindahan alam saja, tapi juga melakukan aktivitas outbound dan melihat berbagai jenis satwa seperti monyet yang bermain dengan bebas. Kalian bisa rekreasi bersama keluarga di sini guys, karena udaranya yang sangat sejuk. Taman wisata alam ini merupakan hutan kota terbesar di dunia setelah hutan kota Islandia dengan luas sekitar 50 hektar. Taman ini menjadi tempat favorit masyarakat Palembang berlibur. Sekarang kita bahas kulinernya ya guys. Yang pertama, pempek Palembang. Siapa sih yang tak pernah mencicipi kudapan ini guys? Kudapan gurih bertekstur kenyal dengan cita rasa manis, asam, dan pedas ini mampu menggoyang lidah kita guys. Kekayaan kuliner Palembang satu ini mampu mendongkrak nama Palembang untuk selalu mudah dikenang. Kudapan ini terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan tepung kanji dengan tambahan telur, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Pempek wajib hukumnya disajikan dengan kuah saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuka atau cuko. Cuko terbuat dari air, gula merah, ebi, cabai rawit tumbuk, bawang putih, dan garam. Sebagai pelengkap, makanan ini menggunakan mentimun yang diiris dadu dan mie kuning. Yang kedua, teh
tekwan. Tekwan adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari campuran daging ikan dan tepung tapioka, lalu dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil guys, dan disajikan dalam kuah udang dengan rasa yang khas. Biasanya pelengkap tekwan adalah soun, irisan bengkuang, dan jamur, serta ditaburi irisan daun bawang, seledri, dan bawang goreng. Yang ketiga, pindang patin. Hidangan ikan dari Palembang yang juga lezat selain empek-empek adalah pindang patin. Sajian kuah berbumbu kuning ini menjadi favorit keluarga Palembang guys. Pindang patin digemari karena tekstur daging ikan patin yang lembut tanpa serat semakin lezat dengan gurihnya kuah bumbu kuning. Dalam proses pembuatannya, pindang Palembang tidak hanya terpaku pada penggunaan ikan patin saja guys, tetapi dapat juga diganti oleh ikan lain seperti ikan belida, ikan gabus, ikan baung, bahkan udang. Selama ikan tersebut adalah ikan yang berasal dari sungai. Oke guys, segitu dulu ya pembahasan kita tentang kota Palembang. Jika kalian mau kotanya diulas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya guys. Thank you for watching and see you guys.